Yang kami amat sayangkan adalah terlalu mengeneralisir, ya, artinya menyamaratakan bahwa study tour itu dilarang. Padahal study tour itu menurut kami pada dekatnya asal dipenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya transportasinya aman, kemudian tidak memberatkan orang tua, kemudian ada unsur edukasinya. Saya kira ini juga perlu dipertimbangkan sehingga kedepannya bahwa apa yang menjadi keinginan para pengelola khususnya museum ini tercapai, karena kami sendiri kan museum ini kan pintu gerbang untuk pembentukan karakter bangsa sebenarnya. Kalau tidak ada pengunjung atau tidak ada generasi yang berkunjung ke museum, ya tentu saja sangat disayangkan, ya. Khususnya bagi masyarakat atau pelajar yang dari luar kota kan tidak hanya dari sekelilingnya saja, tetapi juga perlu memiliki wawasan yang lebih luas mengenai daerah-daerah di mana saja yang mungkin bisa menjadi salah satu tolak ukur atau menjadi salah satu tujuan wisata edukasi itu. Untuk saya, kesan saya terhadap Museum Jogja Kembali atau yang biasa kita sebut Monjali adalah menambah pengetahuan bagi anak-anak, yang mana anak-anak zaman sekarang itu kelihatannya masih agak jauh dengan peristiwa sejarah, sehingga tujuan sekolah kami untuk mengajak anak-anak yaitu supaya anak-anak lebih mengenal tentang sejarah di Indonesia, seperti itu. Ini siswa kelas berapa, Bu? Siswa kelas 5. Situasi Lebaran tahun 2025 ini memang Monjali lebih banyak dikunjungi oleh pengunjung, terutama dari keluarga, dan ini dari berbagai kota. Kebetulan di Museum Monumen Jogja Kembali juga sedang dilaksanakan acara pameran lukis dalam rangka peringatan Ramu 1 Maret dengan menampilkan 3 tokoh, yaitu Jenderal Besar HM Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Letnan Kolonel Soeharto. Kemudian Pak Dirman sebagai Panglima Besar. Nah, di samping itu juga dilaksanakan pula pameran patung yang dilaksanakan oleh Pak Yusman dan Pak Bara. Pameran ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung, terutama yang dari luar kota, karena bisa sekaligus menikmati kunjungan ke museum, sekaligus menikmati karya-karya yang sangat luar biasa dari seniman-seniman yang ada di Jogja ini, kaitannya dengan 3 tokoh penting yang saya sebut tadi, yaitu Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bapak Soeharto, dan Ngaso Calon Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, khususnya peran beliau dalam peristiwa Jogja Kembali, peristiwa serangan 1 Maret 1949. Kemudian jumlah pengunjung memang tidak terlalu banyak dibanding tahun yang lalu. Kami catat rata-rata per hari 100 orang, jadi ini sudah cukup lumayan bagus bagi kami, karena memang situasinya mungkin berbeda dengan tahun yang lalu, ya, sehingga kami bisa memaklumi hal tersebut. Tapi alhamdulillah pengunjung tetap masih harus ada. Tetap ada peningkatan, Pak? Peningkatannya tidak signifikan, ya, artinya ada peningkatan cuma sedikit, ya. Saya kira juga hal yang wajar di tempat-tempat yang lain, bahwa fluktuasi pengunjung itu dipengaruhi berbagai faktor, dan kami juga bisa memahami dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Ada berapa Pak jumlahnya yang mungkin yang
Ya, kalau dibanding tahun yang kemarin mungkin sedikit ada penurunan ya. Kalau dulu rata-rata bisa 100-200 per hari, bahkan bisa sampai 500. Kemarin itu hanya sekitar 100 orang per hari. Jadi kami dalam 5 hari itu bisa mencapai 500 lebih sedikit pengunjung. Dan alhamdulillah bahwa banyak yang menyatakan atau menulis kesan-kesan di buku tamu, menyatakan kepuasan akan kunjungannya di Museum Monumen Jogja Kembali, dan mereka berharap bahwa museum ini untuk dipertahankan sehingga menjadi motivasi bagi generasi muda untuk belajar sejarah, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Apa mungkin ada pengaruhnya dari sebagian daerah yang melarang untuk siswanya belajar kunjungan gitu? Ini mungkin bisa dibedakan ya, karena pada saat ada larangan kunjungan ke study tour ke luar kota itu kan biasanya rombongan-rombongan sekolahan. Nah, ini pada liburan kali ini lebih didominasi oleh rombongan-rombongan keluarga dalam jumlah yang 5 orang, 6 orang, kemudian rombongan yang lain dalam jumlah yang lebih besar dari itu relatif sedikit. Pak, apakah nantinya dengan himbauan sekolah di luar wisata di luar daerah itu nanti apakah dia dipengaruhnya nggak nanti Pak? Ya, kami berharap tidak ya, karena bagaimanapun juga kunjungan-kunjungan seperti yang bersifatnya edukasi ini sangat diperlukan, sehingga harusnya memang kunjungan itu tidak dilarang sama sekali, tetapi harus diarahkan bahwa kunjungan itu mestinya diarahkan ke tempat-tempat yang mempunyai nilai edukasi, kemudian memberikan wawasan yang lebih luas mengenai rasa cinta tanah air dan sebagainya. Bolehlah mungkin salah satu objek wisatanya bersifat kesenangan ya, atau mungkin bersifat wisata umumnya, tetapi juga saya kira kunjungan ke tempat-tempat khususnya ke museum-museum ini sangat perlu diperlukan, terutama bagi anak muda, karena kita tahu bahwa pembentukan atau pembangunan manusia SDM itu memerlukan waktu yang sangat panjang, sehingga kalau itu tidak dimulai dari anak-anak sekolah kemudian sampai SD, SMP, SMA dan seterusnya, maka ini akan menjadikan generasi kita terputus dengan semangat jiwa nasionalisme atau warisan-warisan yang terus diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Lain halnya dengan pembangunan fisik yang mungkin bisa dinikmati 1-2 tahun selesai, tetapi pembangunan SDM ini memang harus terus-menerus dilaksanakan sehingga hasilnya nanti bisa dilihat setelah yang bersangkutan itu nanti menduduki jabatan atau mempunyai tanggung jawab, sehingga kunjungan-kunjungan yang sifatnya membentuk karakter seseorang termasuk di museum ini saya kira sangat diperlukan. Jadi kalau menurut panjenengan terkait dengan larangan wisata itu gimana, khususnya untuk museum? Ya, jadi begini, itu memang kebijakan daerah masing-masing ya, artinya sesuai dengan kewenangan kepala daerah mungkin bisa melarang dan sebagainya, tetapi bagi kami sebagai tempat museum atau tempat tujuan wisata tentu itu sangat berdampak sekali ya, karena beberapa sekolahan yang sudah reservasi di ini juga membatalkan diri, sehingga ini juga mengurangi jumlah pengunjung yang ada di Museum Monumen Jogja Kembali. Dan saya kira dampaknya tidak hanya ke museum ya, artinya dampak-dampak yang lain juga bisa dirasakan dari transportasi, dari UMKM, dari kerajinan, dari catering dan sebagainya. Yang kami amat sayangkan adalah terlalu mengeneralisir ya, artinya menyamaratakan bahwa study tour itu dilarang, padahal study tour itu menurut kami pada hakikatnya asal dipenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya transportasinya aman, kemudian tidak memberatkan orang tua, kemudian ada unsur edukasinya. Saya kira ini juga perlu dipertimbangkan sehingga kedepannya bahwa apa yang menjadi keinginan para pengelola khususnya museum ini tercapai, karena kami sendiri kan
museum ini kan pintu gerbang untuk pembentukan karakter bangsa sebenarnya. Kalau tidak ada pengunjung atau tidak ada generasi yang berkunjung ke museum, ya tentu saja sangat disayangkan ya. Khususnya bagi masyarakat atau pelajar yang dari luar kota kan tidak hanya dari sekelilingnya saja, tetapi juga perlu memiliki wawasan yang lebih luas mengenai daerah-daerah di mana saja yang mungkin bisa menjadi salah satu tolok ukur atau menjadi salah satu tujuan wisata edukasi itu.